Kalau di Lampung, di sektor mana ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja? Atau kemudian bagaimana ketersediaan lapangan kerja di Provinsi Lampung dari sudut pandang Serikat Buruh gitu Mas Lin? Kalau dari sektor industri lah, kita lihat termasuk home atau industri ataupun bongkar muat lah. Oke. Walaupun itu bongkar muat itu buruh informal, tetapi memang bisa banyak menyerap untuk tenaga kerja. Artinya dengan dia menyerap tadi mengurangi pengangguran yang ada. Itu kan salah satu visi misi pemerintah. Oke. Meningkatkan PAD, mengurangi pengangguran ada, menciptakan lapangan pekerjaan. Sama, dari kami serikat juga seperti itu. Bagaimana ketika buruh bongkar muat liar tadi yang informal, ketika dia berserikat itu betul-betul terarah dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga betul-betul dia bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itu mungkin. Nah, ini apa harapannya dari Serikat Buruh ini dengan pemerintah di masa pandemi ini, Mas Dini? Ya, harapan kita dengan pemerintah di masa pandemi ini ya karena ini memang bicaranya nasional ya, Pak Syotang. Kami sih dari serikat tidak muluk-muluk, ya kan. Dengan dia bertahan pekerja ini itu alhamdulillah. Perusahaan juga bisa berjalan walaupun memang kita melihatnya agak sedikit kios-kios lah. Tetapi peran pemerintah di sini harus betul-betul ekstra melihat kondisi keadaan ketenaga kerjaan ini dengan adanya corona ini. Kenapa? Karena banyak kesenjangan sosial dan banyak juga persoalan-persoalan ketenaga kerjaan. Artinya pengawasan harus lebih ditingkatkan. Karena akan terjadinya pemutusan hubungan kerja, hubungan industrial, ya kan? Artinya dengan adanya ini juga ya harapan kita tadi yang saya sampaikan. Tapi mungkin nanti ada episode apa akan dibahas oleh Pak Syotang tadi. Itu harapan kita ke depan ya, dari serikat. Nah, kemudian ini kan masih kita tahu masih pandemi ya. Bagaimana penerapan protokol kesehatan ya kalau dari pantauan Serikat Buruh sampai sejauh ini apakah memang dilaksanakan di masing-masing perusahaan itu atau seperti apa gitu Mas Lin? Kalau tatanan protokol kesehatan itu wajib Pak Syotang. Artinya memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Itu pun kami juga selalu kalau ke lapangan untuk konsolidasi ke anggota-anggota itu tetap kita terapkan utama itulah protokol kesehatan untuk mengurangi adanya terjangkit penambahan baru. Maka kita juga harus selektif juga untuk masalah protokol kesehatan itu. Tapi hampir semua ya perusahaan menerapkan protokol kesehatan itu dengan baik. Nah, dari semua, pantauan Serikat Buruh. Ya, semua mayoritas hampir merata itu memang sudah terpantau. Artinya sudah menerapkan protokol kesehatan. Baik itu dari kelas usaha kecil, menengah dan besar. Pantauan yang kita lakukan di lapangan. Oke, mungkin Pak Kadis ada yang mau ditanggapi. Tadi disampaikan sama Mas Denny. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Denny ya. Iya. Harapannya tadi ya ini merupakan tanggung jawab dan tugas kami ya Pak Syotang. Seperti semula saya sampaikan tadi diharapkan oleh Pak Denny untuk supaya tetap bertahan, jangan ada yang dirumahkan apalagi sampai di PHK. Di awal saya sudah sampaikan bahwa ini menjadi tanggung jawab kami di samping artinya peranan dari pihak-pihak lain ya yang juga ikut membantu ini. Kami selalu melakukan koordinasi, pemantauan ya sehingga jangan sampai ada dirumahkan oleh PHK. Sebagai contoh ada beberapa perusahaan yang tadinya ingin PHK ya kita lakukan komunikasi ya alhamdulillah akhirnya tidak jadi ya dengan cara mungkin sistemnya ya dia WFH saja dirumahkan saja gitu. Nah ini hal-hal yang perlu kami lakukan seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin tadi diharapkan untuk memperketat pengawasan. Iya itu memang betul ya tapi perlu diketahui juga dinas ini kan kalau ada persoalan-persoalan dinas tenaga kerja provinsi ini
ada dua persoalan mungkin yang sifatnya terkait dengan hubungan industrial, ya perselisihan artinya antara pekerja dengan pelaku usaha. Ini kita sangat terbatas sekali, ya. Mediator kita sangat terbatas. Oleh karena itu, kalau ada perselisihan yang menyangkut perselisihan ini, silakan nanti berkomunikasi, melaporkan ke dinas kabupaten kota dulu. Tetapi kalau yang berkaitan dengan pelanggaran, dugaan pelanggaran norma kerja maupun K3 itu bisa langsung ke dinas tenaga kerja, karena memang pengawas itu hanya ada di provinsi. Dan kita minta juga dukungan dari para, terutama serikat pekerja maupun serikat buruh, ya. Yang ada di Lampung untuk dapat membantu memberikan informasi manakala ada dugaan pelanggaran, ya, baik itu menyangkut hubungan perselisihan maupun pelanggaran norma kerja maupun K3. Kita di Lampung sudah membuka portal pengaduan, ya, yaitu lampung.lapor.go.id, ya. Kemudian email kita juga ada, ya, nakerlampung@gmail.com. Oke, jadi kalau ada persoalan mereka boleh dilaporkan ke situ, ya. gitu ya. Nanti bisa ditindaklanjut lagi. Bahkan saya selalu menyampaikan tidak perlu melaporkan itu dengan pakai surat-surat diketik-ketik resmi. Boleh tulis tangan, ya. Pokoknya 2 kali 24 jam insya Allah kalau surat itu sampai masih dalam hari kerja kita akan tindak lanjuti. Dan berbagai persoalan selalu kita tanggapi, ya. Tapi jangan seujon dulu, jangan negatif thinking, ya. Bahwa kita tidak secepatnya menyelesaikan persoalan itu karena memang itu perlu dilakukan secara terkoordinasi. Dikaji dulu, iya, gitu dikaji ya. dulu, kita bahas dulu, kita selesaikan dulu, kita cross check dulu, baru kita tindak lanjutan. Dan banyak ini Pak Sotang. Seperti misalnya pelanggaran, termasuk pelanggaran K3 saja, keselamatan dan kesehatan kerja. Termasuk Lampung yang mendapat apresiasi dari Kemenaker RI. Kita dapat penghargaan dari kementerian itu 3 orang pengawas kita selaku PPNS, penyidik kita yang mendapat penghargaan karena berhasil meneruskan pengaduan-pengaduan massa sampai ke P21, ya. Perusahaan besar 1, 3 kontraktor, ya. Perusahaan besar itu nggak usah saya akan sampaikan di sini, dan itu berakhir dengan P21 dan vonis hukuman pidana. Ini kita lakukan di tahun 2019 sampai ke 2020 ini. Jadi artinya pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja bertindak tegas dalam penegakan hukum ini bagi pelaku-pelaku usaha atau pengusaha yang melanggar, tidak menerapkan regulasi yang ada sesuai dengan yang kita ketahui bersama. Saya kira demikian. Kemudian kaitan tadi dengan Pak Kadis soal masalah protokol kesehatan di masa pandemi, apakah memang semua ini berjalan dengan baik? Ya, alhamdulillah. Sekarang kan sudah ada Pergub, Pak, ya. Iya. Pergub, Pak Gubernur sudah menerbitkan Pergub nomor 45 tahun 2020, ya, tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman terhadap COVID-19. Dan ini kita sudah meneruskan melalui surat edaran kita ke perusahaan-perusahaan yang ada, terutama perusahaan-perusahaan besar yang jumlah tenaga kerjanya cukup besar. Kita sudah teruskan, dan ini kita lakukan 2 cara. Kita melakukan monitoring secara virtual. Kita ingin langsung cross check titik-titik yang menjadi simpul tempat yang sangat rawan terhadap penularan COVID, kita melalui virtual. Kita pengen tahu, kita minta lihat. Kemudian kita melakukan juga pengecekan langsung melalui petugas pengawas kita. Jadi petugas pengawas di samping melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan norma kerja maupun norma K3 juga melakukan pengawasan terhadap penerapan Pergub 45 tersebut terhadap penanganan COVID-19 itu. Iya, karena jangan sampai jadi klaster baru gitu ya Pak Kadis, ya. 3M itu menggunakan masker gitu ya kan, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan gitu ya Pak Kadis, ya. Nah, kemudian gini Pak Kadis, sekarang ini kan era industri 4.0 gitu ya. Sekarang teknologi berkembang, hampir semua sekarang transaksi juga sudah by online gitu ya kan. Nah, terus bagaimana dari Dinas Tenaga Kerja kemudian mempersiapkan para angka kerja
mereka itu tidak hanya mencari kerja, tapi kemudian mereka bisa menciptakan lapangan kerja baru. Seperti itu Pak Kadis. Baik, kita sebetulnya nanti di program tahun 2021 juga akan mempersiapkan calon tenaga kerja kita ya dalam menghadapi poin 4.0 ini ya. Kita lakukan terutama yang berkaitan dengan teknologi digital ya, kita lagi kembangkan. Tapi memang kita akui Pak bahwasannya memang kita masih sangat kekurangan juga tenaga SDM-nya. Oleh karena itu kita sedang menginventarisasi juga, dan kita harapkan nanti di setiap BLK yang ada milik pemerintah daerah itu juga akan memprioritaskan program ke arah situ. Di samping nanti LPK juga kita arahkan program-program yang dapat menciptakan lapangan kerja. Misalnya banyaknya UKM yang sebetulnya kesulitan dalam hal pemasaran. Nah ini kita minta nanti juga bisa ada calon-calon tenaga kerja yang bisa diikut sertakan ke UKM yang ada di daerah untuk mengembangkan, memasarkan usaha-usaha dari UKM yang ada di daerah itu, sehingga ini menjadi salah satu upaya kita mengurangi tingkat pengangguran. Seperti itu. Nah tadi menyambung yang disampaikan sama Mas Denny tadi dari Serikat Buruh ya. Jadi kita tahu memang akibat pandemi ini kan berdampak ke berbagai sektor, termasuk industri gitu ya. Yang artinya mungkin produksi juga menurun, penjualan juga menurun gitu ya kan. Nah ini kaitan dengan upah minimum provinsi 2021. Sekarang ini kan lagi pembahasan ya, Mas Denny ya. Nah ini apa namanya bagaimana, biasa kan setiap tahun itu memang kan upah minimum provinsi selalu naik. Nah kemarin kalau ndak salah ya akibat pandemi itu ada wacana untuk UMP 2021 itu tidak ada kenaikan. Nah ini seperti apa dari Serikat Buruh Mas Denny? Kalau mengacu kepada surat edaran, ya. Mungkin pemerintah kan pasti acuannya adalah edaran daripada Menaker ya. Nomor 11 HK 04 bulan 10 2020 mengatur tentang penetapan upah minimum. Iya. Ya kan pada masa pandemi coronavirus. Kalau kami menyikapi hal ini adalah tadi yang saya sampaikan, bukan produk hukum. Bukan produk hukum. Artinya dengan kita melihat pertumbuhan ekonomi, inflasi secara nasional itu 3,27%, ya kan? Dan acuan kita adalah, dasar kita adalah PP 78 nomor 78 tahun 2015 itu tentang upah. Nah, merujuk kita melihat seperti daerah lain, Jawa Barat yang akhirnya tadinya tidak naik jadi naik. Besar harapan kami bukan juga usulan yang harus dinaikkan itu 9%, bukan. Karena kita melihat keadaan saat ini. Ya corona, kemampuan perusahaan ya kan. Dan ini juga memang sudah stagnan gitu. Tetapi harus betul-betul pemerintah juga bijak menyikapi ya kan. Tentang adanya kenaikan upah tadi yang nilainya ya kan bisa coba dibicarakan lagi gitu loh. Harus ada pertimbangan matang menurut kami gitu dari serikat gitu. Karena ada dasar-dasar hukum juga kita bicara, bukan hanya karena edaran juga yang disebutkan itu bukan produk hukum. Produk hukum kita adalah PP 78 tahun 2015. Nah, berhubung ini situasi corona, pertumbuhan ekonomi yang memang drastis menurun, minimal ada angka kenaikan itu gitu loh. Kita melihat harus benar-benar di tengah. Itulah fungsi dari pemerintah, perpanjangan tangan yaitu Dinas Tenaga Kerja. Itu harapan kami Pak Kadis gitu. Ya, jadi memang kalau kita ikuti kan data yang dirilis BPS terakhir itu untuk triwulan ketiga, kita ini kan pertumbuhan ekonominya minus, mengalami kontraksi kalau tidak salah itu sekitar 2,4% untuk Lampung. Justru ini masih jauh lebih baik dibanding nasional yang pertumbuhannya itu minus 3,7% gitu. Nah kemudian di tahun 2020 UMP kita itu di angka berapa, dari buruh usulannya berapa gitu Mas Denny? Kalau UMP ini kan saya rasa
kita melihat 2019 ke 2020 itu kurang lebih 8,51 Kenaikan. UMP ya. Karena UMP ini bagi kabupaten yang memang tidak ada dewan pengupahan, maka diberlakukan UMP. Ketika UMK itu diberlakukan untuk dewan pengupahan yang ada kabupaten untuk dewan pengupahan, maka itu diberlakukan UMK. Gitu. Nah, kalau kita ngusulkan kemarin dari Kota Bandar Lampung itu 9%. Namanya usulan. Untuk kota. Untuk kota, ya kan. Semua kan kembali diserahkan ke Dewan Pengupahan Provinsi. Akan dikaji bagaimana kira-kira semua kabupaten kota seperti itu. Tapi Serikat Buruh udah diajak ngobrol ya? Yang di UMP? UMP. Ya. Ya karena kami kan di SBSI 92 tidak tergabung di Dewan Pengupahan. Hanya di kota. Gitu di kan. Kota ya. Di provinsi belum, Pak. Iya. Nah, artinya ya usulan yang UMK tersebut 9% tadi, ya kita melihat harapan juga UMP itu bisa ada kenaikan tadi. Yang walaupun besarannya tidak dilihat sama dengan di kota. Iya, walaupun tidak sama, minimal ada kenaikan. Kalau kita ngelihat dari Jawa Barat itu naik Kota Bandung itu 3,27. Ya takutnya kan begini Pak Kadis, pemerintah menaikkan, kalau kemudian perusahaannya tidak sanggup bayar, gitu ya kan? Ini kan jadi masalah juga. Atau seperti apa Pak Kadis? Yang pertama mungkin Pak Syotang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya warga insan kerja yang ada di Lampung bahwa Pak Gubernur sudah menerbitkan SK nomor 483 ya tertanggal 31 Oktober 2020 tentang upah minimum provinsi ya. Dalam penetapan SK tersebut ada 2 diktum yang perlu diketahui. Yang pertama adalah tidak ada perubahan kenaikan upah minimum ya. Artinya sama dengan yang seperti di 2020 ini untuk tahun 2021. Kemudian diktum yang kedua adalah wajib menaikkan 3,27% bagi pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak COVID-19. Nah, kemarin jadi perdebatan juga ini ya, terutama dari pihak Apindo ya, kita sejelaskan kalau memang ada perusahaan yang merasa dia terdampak tapi mungkin ada komplain dari pihak serikat pekerja atau buruh yang dia tidak terdampak, ya mungkin bisa mengajukan laporan tertulis ke kita, ke Dinas Tenaga Kerja. Nanti kita akan melakukan audit, nanti ditetapkan apakah memang perusahaan itu tidak terdampak. Sebagai salah satu tolok ukur untuk menentukan terdampak tidaknya, setidaknya dilihat dari sisi omset penjualannya. Ya, saya sampaikan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Syotang tadi. Bagaimana kalau sampai perusahaan kita menetapkan kemudian perusahaan tidak mampu, nah ini juga provinsi menetapkan UMP mengenai kenaikan. Jangan sampai kita tidak mau perusahaan itu juga sampai artinya mengalami ya artinya apa ya? Pilot ya Pak ya, ya pilot sehingga mereka akhirnya harus melakukan PHK ya. Nah ini jangan sampai seperti itu. Ya, kita berharap tadi disampaikan oleh Pak Dit, tenaga kerja ini harus jangan sampai ada yang dirumahkan atau apalagi di PHK. Nah salah satu upaya kita adalah tadi kita menetapkan dalam UMP ini yang nanti akan diikuti oleh kabupaten kota yang punya DP daerah Dewan Pengupahan. Ya, silakan Dewan Pengupahan itu nanti biasanya Dewan Pengupahan itu pasti di atas kita Pak, biasanya di atas, walaupun berapa rupiah di atas kita biasanya angkanya OMK itu. Kecuali yang tidak punya sebagaimana disampaikan oleh Pak Dani, itu dia harus sama dengan kita. Nah, artinya kita juga harus mengambil sikap bijak ya, jangan sampai nanti ada pihak yang dirugikan, apalagi nanti berdampak terhadap tenaga kerja itu sendiri ya. Tidak bisa dipertahankan akibat ketidakmampuan finansial dari perusahaan itu. Nah, ini juga menjadi pertimbangan kita. Jadi memang ini kan harus betul-betul dihitung dengan cermat gitu kan. Kita harus cari jalan tengah gitu ya kan.
Artinya harus dihitung juga kemampuan dari pihak perusahaan juga gitu. Karena kita tahu bersama persoalan pandemi ini adalah persoalan global gitu. Nah kemudian Pak Kadis, ada nggak sampai sejauh ini laporan dengan Dinas Tenaga Kerja seumpama memang perusahaan ya yang mereka itu kemudian pembayaran itu untuk upah selama pandemi ini tidak bisa 100% gitu. Ada nggak pengaduan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja? Ada ya, ada Ya. beberapa dan kita sudah sikapi ya, kita ambil solusinya, tetapi alhamdulillah itu bisa terselesaikan juga. Gitu. Oke. Ya walaupun mungkin ada perlu waktu pembayaran sisa yang tidak sesuai itu dicicil beberapa kali. Iya. Karena Artinya ini kan tidak mengalami kenaikan saja, sudah banyak perusahaan yang tidak mampu bayar 100%. Apalagi kalau dinaik lagi. Betul. Nah itulah yang kita cegah Pak. Jadi kita pemerintah juga harus mengambil sikap yang bijak dalam menetapkan SK ini. Iya. Nah, makanya di sini di SK Pak Gubernur ini tentang UMP ini, diktum pertama adalah menetapkan sesuai dengan tahun ini sebagaimana dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja. Diktum kedua adalah menaikkan sebesar 3,27% bagi perusahaan yang tidak terdampak COVID-19. Nah itu. Oke, mungkin bisa di ini Pak Kadis lebih rinci. Tadi Pak Kadis sampaikan, artinya di diktum kedua itu kan ada kenaikan 3,27% bagi perusahaan yang tidak terdampak. Ini kategorinya perusahaan apa saja kira-kira Pak Kadis? Ya ini yang saya sampaikan tadi ya, salah satu tentu adalah dari sisi omset penjualannya, kemudian produksi pitas daripada perusahaan itu sendiri dan hal lain yang ini sedang kita bahas Pak. Sedang kita bahas. Jadi pihak konfederasi serikat atau serikat pekerja atau buruh yang ada di Lampung ya, kemudian perguruan tinggi, kemudian BPS Bank Indonesia juga sedang kita bahas untuk lebih menetapkan secara detail rincian-rincian itu. Tetapi sebagai tolak ukur tadi dua itu, yaitu dengan omset penjualan kemudian produktivitasnya, termasuk tentu yang pasti kalau dia sudah ada pengurangan tenaga kerja atau PHK itu pasti sudah terdampak.